Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertanya, banyak yang mau ditanya ya Pak Ustadz, bunda-bunda ya. Saya ini sudah 6 kali lebaran sendiri, alhamdulillah. Segala sesuatu saya pasrahkan kembali sama Allah. Rezeki anak, saya pasrahkan sama Allah dan alhamdulillah Allah mengasih rezeki yang bagus, yang baik buat anak-anak. Sekarang yang kelas 6 udah mau lulus, itu alhamdulillah rezeki anak melalui saya sendiri bunda, tidak dari mantan. Karena sesuatu sebab yang bagi saya gak ada perannya gitu. Tidak ada perannya tapi ada sosoknya yang selalu saya tanamkan ke anak-anak gitu. Jadi bagi saya adalah anak-anak pun sendiri melihat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Seorang ibunya yang harus membesarkan anaknya seorang diri tanpa embel-embel apapun. Yang mana saya ngerasa gak ada fungsinya juga gitu. Kan lebih baik juga saya fokus sama anak-anak, anak-anak fokus belajar. Tapi kan suatu hari kalau kata orang tua nanti juga nyari katanya bapaknya atau apa. Ya itu kan urusan nanti. Yang saya mau tanya Pak Ustadz. Salah nggak saya memutuskan tali silaturahmi antara anak dan ayah? Saya mencari nafkah saat itu setelah divorce, syuting saya break semua karena saya fokus sama anak-anak. Saya jualan ibu-ibu, saya jualan donat yang mana yang bikin saudara saya. Ini saya jujur ya, gitu makanya orang selalu bilang nggak mungkin itu orang kaya. Orang kaya mah orang tuanya bu. Kita berdiri sendiri udah cukup sampai kita dinikahkan orang tua itu udah lepas kalau bagi saya. Udah kita divorce saja itu udah menyakitkan buat orang tua saya. Jadi saya jualan donat yang untungnya hanya 2.000 perak Pak Ustadz. Saya jualan di sekolah anak-anak. Saat itu anak-anak saya kelas 1. Kakak kelas 1 dia lihat saya nenteng donat. Kamu bawa apa bunda? Bunda bawa donat. Buat apa? Kakak jajan pakai apa? Ya kan minta upah, jangan, gak boleh. Jadi begitu aku divorce aku mengajarkan mereka banyak hal yang harus ada batasannya antara kamu sama bunda sama opa dan oma gitu. Terus ya udah nanti bunda untungnya kita ke minimarket. Aku bilang gitu. Bener begitu dia nyampe, aku nanya dulu boleh kak bunda jualan di sekolah? Dia diam ngeliatin saya. Boleh bunda. Karena izin anak itulah saya ngerasa rezeki saya ngalir Pak Ustadz. Alhamdulillah donat saya viral waktu itu. Terus dia nyampe kelas dia ngomong sama wali kelas. Miss di kelas 1. Miss beli dong donat bunda saya satunya 3.000 gitu. Apa berapa pokoknya terus missnya nyamperin saya. Bunda kamu jualan donat? Iya miss tapi habis. Terus dia nanya pulang. Aku sama adiknya kebetulan waktu itu. Bunda donat kamu laku? Laku kak, alhamdulillah. Berarti untungnya berapa? Adalah kak 30.000. Adek, kita bisa jajan ke minimarket. Bunda kita boleh jajan berapa? 1. 1 itu berapa? Gak lebih dari 10.000. Jadi di situ Pak Ustadz saya mengajarkan anak saya sampai detik ini. Kalau kakak kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya. Selama kakak sekolah yang pintar, bunda usahain semuanya bunda mampu. Jangan mengeluh, jangan pernah meminta sama siapapun. Kita bisa ya kak, gitu. Jadi Pak Ustadz perjalanan saya ini di 6 tahun, itu benar-benar berdiri di atas kaki saya sendiri. Dan saya ingin menjadi single parent yang bisa ngebanggain orang tua saya, bukan menyusahkan mereka. Kalau dibilang kuat itu adalah lebih udah keikhlas Pak Ustadz. Udah keikhlas saya, semua yang saya lakuin sekarang adalah buat anak-anak. Kalau orang nanya 6 tahun lama loh, single parent masih muda cepetan nikah. Duh bu, nikah mah gampang. Ya, yang cinta sama kita banyak. Ya kan Pak Ustadz? Yang cinta, yang suka sama kita individu banyak. Tapi yang harus saya pikiran anak-anak saya. Saya punya anak laki, terutama punya anak perempuan yang harus saya jaga kehormatannya kelak. Saya gak boleh nyari orang tua yang salah,
Saya nggak boleh nyari ayah sambung yang salah. Ayah sambung harus bertanggung jawab, lebih sayang daripada ayah kandungnya. Mau bilang sama kakak Kayana, adik Keisha, aku selalu bilang kita cuman bertiga. Suka, duka, kita lewatin bertiga. Bunda cuman berharap kalian menjadi anak yang soleh, soleha. Kelak kalianlah yang ngangkat derajat bunda setinggi-tingginya. Maka jadilah anak yang baik akhlaknya nak dunia akhirat. Itu Pak Ustadz. Baik Bunda. Untuk semua Bunda yang single parent di luar sana, yang gagal rumah tanggamu bukan hidupmu, yang gagal rencanamu bukan masa depanmu. Jangan karena satu hal yang pernah menyakitimu menyimpulkan bahwa hidupmu akan selesai gara-gara sakit yang kamu rasakan kemarin. Kak Sezi sudah membuktikannya. Kak Paula juga harus semangat. Jangan khawatir dengan yang terjadi ke depan. Karena Allah tidak mungkin meletakkan beban kepada kita melebihi batas kemampuan. Setuju? Yang kedua, jadi single parent memang tidak mudah. Kadang dia harus jadi ibu, kadang dia juga harus jadi ayah. Tapi percayalah bahwa kerja kerasmu untuk senantiasa mendampingi anakmu, membesarkan anakmu, tentu itu akan disiapkan pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa seorang ibu yang dia menjadi tulang punggung, izin ya, dia bekerja, dia habis-habisan, bahkan menghitam wajahnya, itu menggambarkan saking kerja kerasnya. Jadi kasar tangannya, jadi lelah tubuhnya karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya. Maka lelahnya dia dalam memenuhi kebutuhan anaknya, Allah akan hadiahkan surga untuknya. Jangan lemah, jangan rapuh, jangan terjatuh ketika engkau harus berpisah dengan pasanganmu. Karena percayalah masih ada Allah yang menjagamu. Betul? Jawab yang keras. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menggenggam hidup kita siapa? Allah. Yang mengatur rezeki kita siapa? Kita masih punya Allah. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Lebih baik kehilangan seseorang yang menyakiti hati kita daripada kehilangan Allah karena seseorang yang pernah menyakiti kita. Betul? Dan yang ketiga, tentu jelas dosa jika ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak akan pernah ada. Karena pasti ada alasan juga untuk Kak Sezi kenapa menjaga jarak dari mantan suami yang mungkin tak bisa diucapkan, tapi harus ada kesempatan untuk membuka peluang itu. Tapi yang mudah-mudahan yang kita harapkan, yang selesai rumah tangga kita, tapi kebaikan sama anak kita tidak boleh selesai, betul? Kita boleh pisah sama pasangan kita mungkin karena gak cocok. Semangat untuk seluruh perempuan di luar sana. Amin. Amin. Ya Rabbal. Masya Allah. Semoga nih makin tercerahkan nih. Terima kasih Ustadz. Ini pun juga buat saya ya. Insya Allah kita semua perempuan kuat. Masya Allah. Itu adalah momen dimana momen titik terendah aku. Aku harus ngadepin anak kecil yang harusnya bukan menjadi takdir dia mungkinnya gitu. Aku bilang, Bunda sama Ayah gak bisa sama-sama lagi. Bunda sama Ayah minta maaf. Aku tidak mengajarkan mereka benci sama ayahnya.
Biar mereka yang punya rasa empati sendiri. Cukup aku cuma bilang, kalau di saat mereka meminta, nanti sabar, minta sama Allah ya nak. Barangkali nanti rezekinya lewat bunda untuk kalian. Pahala terbesar aku itu adalah anak-anak aku. Aku yakin Allah Maha Baik, Allah Maha Sayang. Tanpa aku mengeluh, Allah banyak ngasih hal-hal yang ajaib dalam hidup aku. Disitulah nikmat yang aku dapat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya nikah siri sama suami saya. Tapi saya mau cerita sedikit. 2023 kan saya kenal sama suami. Bulan 1 kita kenalan, masuk 2024. Terus bulan 2 pacaran, bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu kita lancar Pak Ustadz. Happy-happy terus. Terus sampai akhirnya bulan 6 suami itu udah ada niat mau lamar saya. Kita udah ada mau niat menikah. Nah, terus bulan 7 pulang ke rumah saya di Sumatera. Saya sama suami. Itu dia lamar saya sama orang tua saya. Setelah itu kita balik lagi ke Jakarta. Karena suami saya kan kerjanya di Cikampek Pak Ustadz. Kita LDRan. Setelah pulang itu dapat 2 mingguan suami saya sakit Pak Ustadz. Di situ dia mulai sakit, diare setiap makan gak mau masuk Pak Ustadz. Sampai akhirnya kita ke rumah sakit Pak Ustadz. Ke rumah sakit, itu saya yang urus selama 2 bulan. Sampai akhirnya bulan 9, karena dia udah pindah-pindah rumah sakit tidak ada hasilnya Pak Ustadz. Itu dia sampai pakai Pak Ustadz, maaf. Diarenya terus-terusan. Sehari bisa sampai 25 kali. Pindah rumah sakit 3 kali, sampai akhirnya ketemu ternyata ada tumor. Tumor apa? Tumor rektum. Mohon izin, berarti di bagian Di bawah. belakang. Iya. Ternyata orang ibunya juga sakit Pak Ustadz. Jadi dia diurus sama adiknya selama 1 bulan. Terus saya datang ke Jawa. Setelah saya datang ke Jawa, saya mengurus dia selama 1 minggu Pak Ustadz. Terus orang tua suami bilang gini Pak Ustadz, nikah siri aja dulu, gak apa-apa. Oh berarti ini belum nikah. Itu sebelum belum nikah. Iya, berarti Mbak Putri udah tahu suami sakit dan ngurusin dia sakit, bahkan belum menikah. Belum. Kok Belum. Karena itu sempat orang tua suami bilang seperti itu Pak Ustadz. Tapi saya kan punya keluarga. Iya. Ada keluarga saya yang beberapa keluarga tidak setuju. Baik. Karena katanya kasihan. Ini yang menarik. Mbak Putri masih ikhlas gitu. Udah tahu dalam tanda kutip ya, sakit. Tapi kok bisa? Saya sayang Pak Ustadz. Takut dia kenapa-napa. Cinta. Sayang, cinta. Jadi alasannya itu. Gini, Gak ada alasan lain. Gini sih alasannya gini Pak Ustadz. Alasannya masa kemarin pas kita pacaran happy-happy terus pas dia sakit saya tinggalin. Saya gak sejahat itu Pak Ustadz. Dan sudah nikah saya mau, suami gak mau tadinya Pak Ustadz. Karena katanya kasihan saya, kamu nanti urus saya. Saya bilang gak apa-apa saya yang urus kamu. Cuman sekarang tuh kenapa Pak Ustadz, suami saya tuh sering dia bilang, aku pengen udah aja.
Dia nggak kuat Pak Ustadz. Sampai sekarang dia masih menahan sakit padahal udah operasi, udah pakai kantong stoma. Selama berbulan-bulan itu emang diare terus-terusan Kak, Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, saya di sini, suami kan sering bilang pengen udah, dia capek katanya karena sakit terus-terusan Pak Ustadz, udah 8 bulan mungkin. Terus saya juga di sini nguatin, yang sabar, yang kuat Mas, kamu pasti bisa. Tapi di sini sendiri saya juga nggak kuat Pak Ustadz, saya takut. Saya belum siap Pak Ustadz kalau misalnya amit coba bayi ya, karena kenapa-napa dengan suami saya Pak Ustadz. Baik, Kak Putri terima kasih sudah bercerita panjang kepada kami. Tidak mudah menerima pasangan dalam keadaan sakit, betul? Beliau menerima suaminya dalam keadaan sakit karena cinta. Dan cinta itu kan rasa ya yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ada pahala yang Allah siapkan untuk orang yang tetap menerima rasa sakit yang dia dapatkan. Sakit itu sarana istighfar. Sakit itu cara Allah menghapuskan dosa. Sakit itu cara Allah mengabulkan doa. Sakit itu cara Allah mendekatkan dirinya dengan kita. Maka Mbak Putri ngobrol pelan-pelan sama suami. Jangan khawatir tentang perasaan cinta ini. Selama kamunya semangat, aku juga kuat mendampingi kamu. Karena ingat ya, menurut AA, ini menurut AA ya, nggak tahu ya. Antara suami yang ditinggal istri dengan istri yang ditinggal suami, biasanya lebih kuat istri yang ditinggal suami. Perempuan itu kita sering bilang dia lemah, padahal mohon maaf. Dia adalah sosok yang kuat karena perasaan hatinya Allah yang kuatkan. Betul? Maka Mbak, keadaan suami sakit memang tidak mudah. Jangan tinggalkan suamimu saat dia sedang sakit. Dampingi, bersamai dia agar dia bisa mendapatkan penguat dari sakit yang dia rasakan. Dan kembali kepada tema yang kita bahas, kesabaran seorang istri itu akan mengantarkan dia menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mbak Putri, kesabaran Mbak mengurus suami yang sakit di antara ciri dan tanda Allah muliakan kehidupan Mbak. Salamun alaikum bima sobartum fanima uqbaddar. Selamat untukmu yang sabar. Maka nikmat Allah yang engkau siapkan adalah nikmat kebaikan surga yang sedang dihadirkan untukmu. Jadi kalau mau tahu siapa calon bidadari surga, salah satunya sifat sabarnya seorang istri dalam melayani suami yang sedang sakit. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar dengan keadaan pasangan dan semoga kesabaran kita mengantarkan kita menjadi bidadari surga semuanya. Amin, ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Karena pas kita belum nikah itu sangat bahagia ya. Kita sama-sama suka naik gunung, kita jalan-jalan terus. Tapi kenapa pas sudah nikah, kayak gini cobaannya. Itu dia masih ngerasain sakit Kak. Itu di situ tuh bingung kayak, kenapa ya kok masih udah diobatin semuanya, tapi rasa sakitnya itu masih ada Kak. Nggak mau yang lain gitu. Makanya sekarang tuh cuman takutnya aku belum siap kalau misalnya amit-amit ya. Entah dia nanti ninggalin aku dalam keadaan sakit tuh, aku belum siap banget. Buat Mas, tetap semangat, tetap berdoa sama Allah. Jangan ngomong capek ataupun nggak kuat lagi.
tetap kuat. Aku di sini selalu nungguin Mas sampai sembuh. Lega Kak, lega banget. Kayak semoga nanti suami aku juga lihat ceramahnya si Ustadz, terus nanti dia bisa semangat lagi, bisa diresapi yang apa kata Ustadz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis. Saya hadir di sini nggak jauh. Saya tuh cuma perempuan yang mungkin banyak dosa, banyak kesalahan yang nggak mungkin saya bisa mendapatkan kebahagiaan. Ahilman. Saya seumur ini saya baru tahu ternyata saya bukan anak kandung dari orang tua saya yang membesarkan saya hingga saat ini. Lalu saya setelah menikah, di situ suami saya tidak bertanggung jawab sama sekali sama saya, Ahilman. Setiap saya mau bekerja, saya selalu dicurigai ini itu, dia terlalu cemburu ini itu dengan tanpa alasan bukti apapun. Setelah itu saya bekerja, di situ saya dituduh selingkuh, saya berkhianat, padahal demi Allah, demi Rasulullah saya nggak pernah mengenal laki-laki. Di situ saya sudah punya anak satu, Ahilman, dan sekarang anak saya ikut sama suami, dan suami saya sama sekali nggak mengizinkan saya untuk bertemu. Dia ngedoktrin anak saya buat ngebenci saya kalau saya bukan bunda yang baik. Saya ninggalin dia demi Allah, gak ada sama sekali, Ahilman. Saya bekerja karena memang suami saya gak mau menafkahi, dan saya berjanji saya gak mau ninggalin anak kandung saya sendiri. Setelah itu saya mengenal laki-laki baru, Ahilman, yang dia umurnya di bawah usia saya. Saya beranggapan dia bakal jadi pengganti suami saya. Ternyata enggak, Ahilman, dia mengkhianati saya. Di situ saya sudah depresi, saya udah trauma, saya nggak mau mengenal laki-laki manapun. 3 tahun setelah itu saya mengenal laki-laki, dia datang bertanggung jawab ingin menikahi saya. Dia manjain saya dengan segala materi dia, tapi nggak taunya dia masih punya istri, Ahilman. Dan saya dicap sebagai pelakor. Dan sekarang setelah 2 tahun hubungan kita jalan, istrinya meninggal, Ahilman. Dan sekarang anak-anaknya gak mau menerima saya. Gimana pun juga anak-anaknya tetap beranggapan sayalah penyebab dari meninggalnya ibunya. Apakah saya gak pantas buat dicintai, Ahilman? Bunda, di mana letak kebahagiaan? Ada orang yang bilang, saya itu akan bahagia kalau punya banyak uang. Sok jawab, punya uang banyak pasti bahagia atau belum tentu? Jelas? Ada yang bilang, saya akan bahagia kalau punya pasangan. Jawab, udah punya pasangan pasti bahagia atau belum tentu? Bunda, waktu sebelum punya pasangan dengan setelah punya pasangan, lebih banyak masalah sebelum apa setelah? Setelah, Ustadz. Setelah menikah katanya Ustadz. Jadi mohon izin, kebahagiaan itu letaknya bukan tentang pasangan. Kebahagiaan itu letaknya bukan tentang punya banyak uang. Tapi kebahagiaan itu letaknya di hati yang tenang. Setuju? Setuju. Maka izin Bunda sayang, mungkin Bunda ketemulah sama laki-laki ini gagal. Sama laki-laki ini berkhianat. Itu hanya tipu daya dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahbun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Betul?
Bahagia tidak terletak dari apa yang datang dan pergi. Karena yang datang dan pergi sampai kapanpun pasti akan ada. Iya apa iya? Kebahagiaan itu tentang ketenangan hati. Belajar syukur, belajar sabar, belajar ridho, belajar ikhlas. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, ketika diberi takdir ridho, ketika beramal ikhlas. Percayalah, seberat apapun masalah kita hari ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita yang sebelumnya. Betul? Jadi perempuan jangan cengeng. Tangguh. Udah jadiin kita mutiara. Jadiin kita berlian. Agar kita tetap mulia dan mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Ya, alhamdulillah di setiap cobaan atau apa yang kita lalui, kita harus belajar untuk mengambil positifnya gitu ya. Benar tadi saya mendengar Ustadz bilang bahwa kesempatan ini membuat kita tuh introspeksi diri gitu. Benar, mungkin ada dosa-dosa sebelumnya yang pernah kita lakukan, tapi Allah kan Maha Pengampun ya Ustadz ya. Kita di sini ada kesempatan kita untuk terus bertobat, terus melakukan yang terbaik, dan yang pastinya yang paling penting nih, kita sama-sama bunda-bunda nih, perempuan-perempuan, kita harus tetap semangat ya, karena kita punya anak-anak yang masih membutuhkan kita dan pastinya ibunya. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap positif, karena tidak mungkin kita sedih terus, tidak mungkin kita sakit terus, pastinya kita akan nantinya ada saatnya kita bahagia. Betul Ustadz? Betul. Iya. Dan ini juga penting mungkin ya, Kak Paula, mohon izin. Iya. Tadi kita mendengar ada di antara kita yang sudah jadi istri, tapi mungkin kebaikan kita belum dibalas dengan kebaikan dari pasangan kita. Ada nggak tips dari Kak Paula untuk melewati semua ujian yang pernah ada di rumah tangga selama ini? Termasuk tadi ketika kebaikan kita belum dihargai oleh pasangan. Gimana cara ngadepinnya biar lebih kuat? Sebenarnya mungkin pertanyaannya kurang cocok karena saya juga gagal ya Ustadz. Saya juga dengan segala kebodohan saya nih ya, sebenarnya apa yang udah saya lewati sebenarnya dengan apa yang udah kita lalui sekarang itu sebenarnya cara Allah untuk mendekatkan kita lebih baik lagi gitu. Dan menurut saya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah itu pastinya itu akan lebih menguatkan kita. Dan sebenarnya yang paling penting itu ini Ustadz, bersyukur. Benar tadi kata Ustadz, terkadang kita dapat rezeki yang melimpah, kita masih kurang ini, suami kurang itu. Makanya di titik tertentu saya bersyukur. Jadi insya Allah dari situ kita bisa lebih tawadu gitu Ustadz. Perhiasan itu mahal, betul? Perhiasan itu berharga. Maka ketika bunda ingin jadi perhiasan, belajarlah jadi perempuan yang mahal. Belajarlah jadi perempuan yang mulia. Siapa yang bisa memuliakan kita? Allah. Rumusnya dekati Allah. Rumusnya taat kepada Allah. Rumusnya jangan pernah jauh dari Allah. Karena disitulah jalan terbaik untuk kita menjadi bidadari surga dan perhiasan dunia. Perempuan itu mulia dan dimuliakan. Saat jadi anak mulia. Saat jadi istri mulia. Saat jadi ibu mulia. Di semua tempatnya bisa jadi mulia. Misal ada seorang istri. Ustadz, saya sudah gak punya suami. Misalnya mohon maaf. Kak Sezi, beliau single parent. Kak Paula, sekarang juga beliau single. Masih bisa saya menjadi bidadari surga? Bisa. Gimana caranya? Jadi ibu yang baik. Karena saat jadi ibu yang baik, kita bisa masuk surga dengan kebaikan kita menjadi seorang ibu untuk
anak-anak kita. Salam untuk semua keluarga dan semoga Allah jaga kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hari ini kami belajar tentang perhiasan dunia dan bidadari surga. Ya Allah, jadikanlah semua perempuan yang ada dalam kehidupan kami menjadi perhiasan dunia dan menjadi bidadari surga. Ya Allah, jadikanlah semua para istri, istri yang solehah. Jadikanlah semua para ibu, ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ya Allah, bimbing kami agar bisa melangkah dalam kebaikan. Ya Allah, bimbing langkah kami agar senantiasa berada dalam ketaatan. Ya Allah, anugerahkan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, kami serahkan semua atas apa yang menimpa kami kepadamu. Jika ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakitnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.